Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita berjudul Kualat Gunung Polosari, di mana cerita ini diceritakan oleh Mbah Ngesot dari kumparan.com. Dan buat kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kalau emang dia udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya, kata Ricky. Lalu ia melanjutkan, begini Ri, di kawah pasti sudah banyak orang, nanti kita minta bantuan mereka. Gitu aja, gimana? Aku terdiam, ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Ricky. 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah berputar-putar, balik lagi ke gubuk yang tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepalanya, dan kami benar-benar sedang dipermainkan oleh setan malam itu. Rick, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kami berdua hanya bisa diam. Tiba-tiba aku menyela. Rick, kompas Rick. Iya, kompas. Lu bawa kompas kan? Kalau ada kompas, kita gak bakal kesasar. Ucapku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar. Ricky memintaku untuk memegangi senternya dan dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada Rick? Tanyaku. Wah, untungnya gue bawa nih, kata Ricky tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. Syukurlah, kataku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 2 dini hari. Di balik semak-semak, ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana ya sekarang ya? Tanyaku penasaran. Barat, kata Ricky sambil menunjukkan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku, semakin lama langkahnya menjadi semakin cepat, sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal darinya. Rick, pelan-pelan lah, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Dan Ricky pun menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap saja, Ricky tak terlihat. Rick, please jangan bercanda Rick, please. Kita cuma berdua di tengah hutan Rick. Please, jangan bercanda lah. Kamu di mana? Kataku panik. Keringat membasahi wajahku sejagung-jagung. Ku dengar dengkur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya menjadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Waktu pun terus berlalu. Lelah, itu yang kurasakan saat ini. Kakiku rasanya sudah tak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Persediaan airku juga sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak. Lalu aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat langit di atas. Bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Aku pasti saat ini sedang tiduran di rumah orang tuaku dengan kasur yang empuk dan nyaman. Dan sesaat tiba-tiba aku dengar suara. Ori! Seseorang memanggilku. Itu jelas sekali adalah suara dari Mira. Entah dari mana asalnya. Aku pun penasaran. Mir? Lu di mana, Mir? Ku sorotkan cahaya senter ke segala arah. Ri, aku di sini, Ri. Lalu sebuah tangan muncul di balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu. Jam tangan itu milik Mira. Itu pasti Mira. Mira? Itu lu, Mir? Kataku pelan-pelan mendekati lengan itu. Sini, Ri, sini.
kata suara itu dengan lengan melambai-lambai. Ku dekati lengan itu, bajuku ditarik paksa dalam semak-semak. Jelas saja aku langsung kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran, kenapa ada perkampungan yang sangat ramai di atas gunung seperti ini. Wajah Mira terlihat sangat bahagia, bahkan ia tak bisa berhenti tersenyum melihatku. Aku pun langsung bertanya, "Kita di mana, Mir? Kamu tahu nggak ini di mana?" Kampung itu jelas sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawakan makanan dan buah-buahan, lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. "Gue mau nikah, Ri," kata Mira. "Hah? Nikah? Yang bener aja lu, Mir. Wah gila lu, Mir, pasti, Mir. Lu sakit ya?" kataku terkejut. "Iya, malam ini," kata Mira menatapku sambil tersenyum. Lalu ia kembali nyerocos. "Ayo, gue kenalin lo sama calon suami gue. Calon suami gue itu ganteng banget, sumpah asli. Lo pasti terkejut deh," kata Mira sambil menarik lenganku. Enggak, Mir, sadar, Mir. Kita tuh harus pulang, Mir. Sadar, ini bukan alam kita, Mir, kataku menggoncang-goncang tubuhnya dan berusaha untuk membujuknya untuk pulang. Tapi Mira sepertinya sudah tak peduli dengan ucapanku. Dia seperti sangat tergila-gila pada calon suaminya. Kemudian dia membawaku ke rumah gubuk. Di tempat hajatan akan digelar, aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamarnya. Sebuah ruangan temaram yang hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. "Kenali nih, calon suami gua," katanya dengan bangga. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting itu. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan juga bertaring. "Astaga, Mira, kamu gak sadar ya? Ayo kita pulang sekarang," kataku sambil menarik paksa lengan Mira. Di mataku itu jelas-jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo? Itu tidak masuk akal. Apa-apaan itu? Pikirku. Sekuat tenaga, ku tarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun, kami tak semudah itu keluar dari kampung goib itu. Nyatanya, di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Mereka semua membawa golok. "Tolong, biarkan kami pergi dari sini," kataku terbata-bata. Mira mengibaskan lengannya dari genggamanku. Sepertinya dia tak ingin keluar dari desa ini. "Pergi? Rumahku sekarang di sini, Ri. Ini rumahku," katanya sembari kesal menatapku. Aku tahu dia sekarang sedang dipengaruhi oleh jin. "Sadar, Mir, sadar. Tempat lu bukan di sini, Mir. Ini bukan dunia lu, sadar," kataku yang disambut dengan tawanya. Lalu ia menepuk pundakku. "Ri, gue udah bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, ya silakan. Tapi gue tetap akan tinggal di sini, ya," kata Mira meyakinkanku. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk yang tadi. Dari belakangku terdengar suara-suara gamelan dan juga beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan pun dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk itu. Mira muncul dari rumah tersebut dan sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh dengan bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira muncul sosok genderuwo yang mengerikan. Dia digiring oleh 5 lelaki yang tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo tersebut. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas.
Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang seperti itu sebelumnya. Ku ikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo itu. Dia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng oleh Mira, makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tak lama kemudian, rombongan itu berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk bersila kecuali Mira dan genderuwo itu. Aku bersembunyi di balik batang pohon menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku sampai-sampai mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh saat itu juga. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa adanya penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku bahkan merasa sangat mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur itu. Setelah itu, Mira menatap ke arahku. Kedua matanya menjadi merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang. Ya, aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkahku yang sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin yang berlumut. Kemudian cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan napas lega. Dia terlihat sedang duduk membetulkan sesuatu. "Rick, kemana aja sih lu, Rick? Gila lu, Rick, ninggalin gue sendirian," kataku. Ri, elu yang gue cari-cari dari tadi," kata Ricky menoleh ke arahku. Aku yang panik langsung berkata, "Rick, gawat Rick, si Mira menikah dengan genderuwo Rick. Sumpah, gue gak bohong Rick, sumpah, asli. Kita harus cari bantuan buat tolong dia." "Lu ada-ada aja sih, sumpah ya. Masa orang nikah sama genderuwo?" kata Ricky sambil kembali membetulkan kompasnya yang sedang rusak. "Serius Rick, serius. Gue lihat sendiri dengan mata kepala gue sendiri Rick. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira," kataku bersemangat. Iya, kita pulang sekarang," kata Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. "Jangan buru-buru Rick, nanti kita terpisah lagi," kataku. Kali ini aku yang jalan di depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama, aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Ia sering sekali meludah, lalu tiba-tiba ia tertawa tanpa sebab, suka meracau, dan berperilaku aneh. Yang jelas itu bukan seperti Ricky yang ku kenal. Melihat hal itu, aku menyuruh Ricky untuk berjalan di depanku. "Rick, lu jalan di depan aja ya," kataku. "Oh siap," katanya sambil tertawa. Dari belakang, kuperhatikan Ricky lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. "Rick, lu itu kenapa sih? Kok lu aneh banget?" "Gue gak apa-apa, gue baik-baik aja, santai," katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky, namun aku tetap harus waspada. Waktu pun terus berlalu. Sialnya, ku hitung-hitung sudah 3 hari kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai di perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tak kulihat wajah cemas sedikit pun pada wajah Ricky. Dia terlihat sangat tenang seperti tak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap sebagai pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan Ricky yang kukenal. Tingkahnya aneh. Dia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan saat ini, gelap dan penuh dengan suara dengkuran babi. Belum lagi bola api yang di atas langit yang di belakang itu terus mengikutiku. Kata Ricky, itu adalah Ocos, salah satu makhluk goib penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana.
Tampaknya LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh dengan darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD? Kataku menyipitkan mata, terheran-heran. Rick, itu si LD. Ku tepuk pundak Ricky. Dia lalu berhenti dan melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada. Timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Ku arahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh. Namun, dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu ya, kata Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda-tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana semua berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kupikir-pikir jika kulihat Ricky saat ini, dia bukan lagi seperti Ricky. Lihat saja tatapan matanya, seperti mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu berlari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusuri jalan setapak, mengikuti kata hatiku. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suara itu berasal dari pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, lalu muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam jelas tersorot oleh sinar senterku. Aku waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Lalu apa yang akan terjadi pada Ori? Nantikan kisah selanjutnya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini kepada teman-teman kalian semuanya, agar kami terus bersemangat untuk memberikan cerita-cerita terbaru setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.